Nah, hari ini siapa yang udah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siapa? Sama aku juga. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena kita masih bisa dikasih kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Mari yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah bisa berkumpul kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami supaya sepanjang ibadah ini kami bisa fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyiin satu buah lagu yang menceritakan betapa sayangnya Tuhan sama kita. Adik-adik tahu kan Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kalian semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua seperti sahabatnya sendiri. Nah, ayo kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu lagi nih adik-adik. Lagu ini menyatakan bahwa kita berterima kasih banget sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Ayo semuanya, kita tepuk tangan, kita nyanyi sama-sama buat Tuhan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagi kalian juga. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi ya. Tiada berkesudahan
adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu lagi. Lagu ini menyatakan bahwa hidup kita ini adalah kesempatan dari Tuhan. Jadi kita harus pakai hidup kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi adik-adik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami sepanjang pemberitaan firman supaya kami bisa duduk manis, diam dan dengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Di dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik, buka masker dulu ya. Apa kabar? Puji Tuhan, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Hari ini kita siap memuji Tuhan. Tadi udah, sekarang mau menyimak firman Tuhan. Sebelumnya yuk, biasa kita pertemukan jari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya boleh memuji Tuhan. Saat ini saya mau menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Esther boleh berguna dalam kehidupan saya yang masih kecil, supaya saya boleh menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia sampai akhir hidup saya. Terima kasih Yesus, hanya kepada Engkau saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar adik-adik? Senang ya, waktu itu kita udah nyanyi di Natalan ya. Terus ketemu, walaupun gak ketemu secara fisik ya, mungkin adik-adik bisa melihat di video yang ada nih. Kita liatin ya teman-teman kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru ya. Sekalian kita absen yang bulan ini. Nih kelas nursery, itu banyak ya sekarang ya kelas nursery. Nah, sekarang kelas Indria. Nah, adik-adik, siapa yang pernah ke pantai atau ke pelabuhan? Minggu lalu, Kak Yohan ada firman Tuhannya mengenai nelayan. Siapa nelayannya namanya? Ayo,
Simon Petrus? Simon Petrus sama siapa? Saudaranya ya? Iya, bener, Andreas. Tapi bukan Andreas Zaki. Oke, adik-adik. Kalau yang namanya nelayan, itu mereka, nih kerjaannya tuh. Ada perahu kecilnya. Ada, apa tuh yang dia buat sebar? Iya, jala. Supaya ikannya bisa masuk ke dalam jaring tersebut atau jala tersebut. Ya, kok kalau dapat aja dah. Besar ya, ikan tuna. Siapa yang doyan ikan tuna? Kakak doyan ikan tuna. Ya, ikan tuna enak banget, sehat buat tubuh. Nah, adik-adik, pada siang hari ini kita juga mau menerima firman Tuhan mengenai seorang penjala ikan, tapi versi firman Tuhan yaitu penjala manusia. Adik-adik, pada suatu ketika Yesus sedang ngajar. Oh, Yesus kalau ngajar banyak ya yang ngikutinnya. Karena kenapa? Yesus seorang guru, ya. Nah, adik-adik, setelah dia mengajar, Yesus pergi jalan-jalan ke Danau Galilea. Nah, di Danau Galilea itulah Yesus bertemu dengan Simon Petrus, Simon yang disebut Petrus ataupun Petrus yang disebut Simon, dan juga saudaranya yang bernama Andreas. Nah, adik-adik, mereka baru aja pulang setelah berlayar. Ya, setelah berlayar dia punya jaringnya harus direntangkan, dibersihkan ya. Saat itu mereka memang tidak memiliki tenaga lain kecuali dirinya sendiri. Jadi Petrus sama sama Andreas yang menebarkan jala tersebut. Ya, tuh jalanya gede ya. Nah, Yesus kira-kira kalau lagi gitu ngapain sih? Bener, Yesus manggil. Kalau manggil gimana? Hai, halo Elhanan, halo Karel, yuk kemari. Ya kan, kalau begini apa artinya? Ngusir kan? Nah, tuh lihat tangannya Yesus. Mari, ikutlah aku. Dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia, kata Yesus. Nah, Simon Petrus sama Andreas bagaimana tuh? Kayaknya bingung ya. Ih, Bapak ini siapa sih? Kok nyuruh saya menjadi penjala manusia? Kita kan penjala ikan. Tapi Simon Petrus dan Andreas adalah anak orang, maksudnya orang yang sangat taat. Jadi ketika Yesus bilang begitu, mereka meninggalkan jaringnya, ditinggalkan begitu aja. Nah, tuh. Ini ya ketika Yesus baru manggil mereka, ya, si Simon Petrus sama si Andreas. Nah, adik-adik, mereka jalan. Nah, terus akhirnya mereka juga bertemu dengan yang lainnya. Ayo, siapa namanya kira-kira? Udah tahu kan? Benar. Yakobus anak Zebedeus dan juga saudaranya yang bernama Yohanes. Ingat, 4 orang murid Yesus yang pertama tadi siapa namanya? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Yeay, pintar. Nah, adik-adik, keempat murid pertamanya itu mereka mengikut Yesus. Ya, kenapa sih Yesus manggil mau menjadikan mereka berempat sebagai muridnya? Kita juga mau ya jadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik udah rajin ke gereja dulu sebelum pandemi. Tiap minggu walaupun rumahnya di Tambun, rumahnya di Depok, rumahnya di Kelapa II, ataupun yang dekat di Menteng, tetap rajin ke sekolah minggu. Hebat, jempol ya. Nah, adik-adik, Yesus dikenal sebagai guru. Nah, kalau menjadi murid Yesus artinya apa? Yes, kita harus mengikuti Yesus. Kita ini bisa menjadi murid Yesus seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, dan juga Yohanes. Bagaimana caranya?
Yes, sebagai murid Yesus, kita harus memberitakan tentang Yesus ke teman-teman kita, ke orang-orang lain yang belum kenal Yesus. Mungkin di sekolah kalian ada yang belum mengenal siapa sih Yesus, atau teman main kalian di rumah, kamu tiap minggu ke gereja, kamu siapa sih? Ngapain sih? Nah, kenalin Yesusnya di situ. Yesus adalah guru kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yang beberapa minggu lalu kita memperingati hari kelahirannya, ya, sebagai hari Natal. Oke, adik-adik, murid-murid Yesus yang lainnya, tentu kalian sudah tahu ya. Ada berapa? Ya, benar. 12 murid Yesus. Ada yang udah hafal lagunya? Tahun lalu kakak firman Tuhannya sama seperti ini. Terus kakak juga minta adik-adik kelas kecil maupun kelas besar, maksudnya dalam hal ini kelas kecil Indria Nursery, kirimin lagu nyanyi 12 murid Yesus. Tapi kakak sedih karena yang ngiriminnya cuma Karel, tapi tetap kakak suka cita. Nah, adik-adik kok dengerin kan lagunya Karel menyanyikan lagu 12 murid Yesus. Tapi sebelumnya itu kita ayat hafalan dulu ya. Yuk, ayat hafalannya diambil dalam Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ulang ya. Ayat hafalan minggu ini adalah Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yuk adik-adik, kakak kasih lihat ya 12 murid Yesus sambil dengerin Karel nyanyi. Dan juga kita semua nyanyi. Yang udah bisa nyanyinya, yang udah bisa lagunya, nyanyi yang kencang. Oke? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Iskariot, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, hebat kan Karel? Dia sudah hafal luar kepala. Adik-adik juga pasti hafal, ya kan? Karena kalian udah hampir 1 tahun kita gak ke gereja, gak ketemu. Tapi kalian pasti hafal lagu-lagu sekolah minggu. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada siang hari ini dengan kita berdoa. Mari kita satukan tangan kita lipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini saya boleh menerima firman-Mu yang mengajarkan kepada saya untuk dapat menjadi murid Engkau. Saya mau hidup saya ini boleh berguna bagi banyak orang. Saya ingin menjadikan hidup saya seperti Engkau, taat kepada perintah Tuhan dan juga taat kepada orang tua saya. Tuhan, ajarkan saya mengenalkan Engkau, Yesus, kepada teman-teman saya yang belum mengenal Yesus. Tuhan Yesus, saya mau taat walaupun saya masih kecil. Tuhan Yesus, berkatilah mama papa, berkatilah adik kakak, berkatilah juga guru-guru sekolah minggu kami yang sudah lama tidak kami berjumpa. Tuhan berkati Mami Maya, Tuhan berkati semua teman-teman saya yang sudah lama tidak jumpa. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat akal budi dalam kami selalu menyayangi, selalu menuruti perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Pak Jokowi beserta menteri yang ada. Dan kami juga menyerahkan Jakarta dalam tangan pengasihan-Mu.
Tuhan, kalau boleh saya mohon, lalukanlah segera pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, supaya kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu, di Menteng. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hanya kepada Engkau saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa pakai masker ya. Kalau mau keluar jangan lupa juga cuci tangan, pakai sabun di air mengalir dan jaga jarak. Jika tidak perlu jangan keluar rumah. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Baik adik-adik sekalian yang kakak kasihi, saat ini kita akan berdoa minta berkat dari Tuhan Yesus ya. Semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan dan kakak akan berdoa. Tuhan Yesus saat ini berkati adik-adik Joy Kids. Di dalam nama Tuhan Yesus turun berkat dari Tuhan Yesus, berkat hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan dari Tuhan melimpah atas adik-adik semuanya. Saat ini terima segala berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.